Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang suami tercinta yang tega menceraikan dirimu di saat pernikahan adik kandungmu sendiri. Tanpa malu ia pergi dan tidak pernah merasakan bersalah. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Pagi itu langit begitu cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang sedang berlangsung. Di halaman rumah yang disulap menjadi tempat resepsi pernikahan, dekorasi putih dan emas bergoyang pelan diterpa angin. Aku tersenyum, melihat adikku Nisa duduk anggun di pelaminan, mengenakan gaun pengantin yang begitu indah. Ia menatapku dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca penuh rasa syukur. Aku membalas senyumnya, menahan air mata yang tiba-tiba saja memenuhi pelupuk, bukan karena bahagia, melainkan karena firasat aneh yang sejak tadi menusuk dadaku. Fadli, suamiku, berdiri di sampingku dengan wajah datar. Senyumnya tipis, nyaris tak ada. Tak seperti biasanya yang hangat dan menenangkan, hari ini ia seperti orang asing. Tangannya tak menggenggamku, bahkan sejak kami tiba bersama pagi tadi. Ia menjauh, berkali-kali mengecek ponselnya, sesekali memalingkan wajah saat aku menatapnya. "Nanti kita perlu bicara," katanya lirih di tengah keramaian, dan seketika tubuhku menggigil. Kalimat itu terdengar dingin, nyaris tanpa perasaan. Aku mencoba mengabaikan kecemasan yang merayap. Ini hari penting bagi keluargaku, aku tak ingin merusaknya. Tapi setiap detik berlalu, jantungku berdetak semakin cepat. Mataku terus mencari wajah Fadli di antara tamu-tamu yang sibuk mengabadikan momen, namun setiap kali aku menemukannya, ia seperti menjauh. Bahkan saat kami diminta naik ke pelaminan untuk foto keluarga, Fadli datang terakhir, berdiri jauh dariku, dan tak sedikit pun menoleh. Semua seperti bergerak lambat. Di tengah gelak tawa para tamu dan musik pengiring yang mengalun lembut, aku merasa tenggelam dalam kehampaan. Setiap senyuman yang kulontarkan seperti topeng yang kupaksakan. Bahkan ketika ibu menggenggam tanganku erat dan berkata, "Terima kasih sudah selalu mendampingi adikmu," aku hanya mampu mengangguk, menahan gejolak dalam dada yang hampir pecah. Setelah foto keluarga selesai, Fadli menarikku ke sudut taman belakang, jauh dari keramaian. Suaranya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah menghafal naskah. "Aku ingin kita mengakhiri ini, sekarang juga," katanya tanpa memandangku. Dunia berhenti seketika, detak jam seperti ledakan yang memekakkan telinga. "Apa maksudmu?" bisikku, hampir tak bersuara. Tapi Fadli hanya menyerahkan sebuah map tipis berisi surat perceraian yang sudah ditandatanganinya. Di pojoknya, ada tanggal hari ini. Hari pernikahan adikku. Aku terdiam, kakiku goyah. Di saat keluarga merayakan awal baru, aku menerima akhir yang tak pernah kuduga. Air mataku jatuh tanpa suara, sementara dari kejauhan terdengar tepuk tangan meriah dan alunan lagu pernikahan. Seolah dunia sedang berpesta, kecuali dunia kecilku, yang baru saja runtuh. Aku berdiri terpaku dengan map surat cerai di tanganku, seolah dunia mengejekku lewat gemuruh tawa para tamu di kejauhan. Ingin rasanya berteriak, menumpahkan segala luka yang tiba-tiba menghujam begitu dalam, tapi tenggorokanku tercekat. Aku mencoba membaca tulisan di kertas itu, tapi air mataku kabur. Setiap huruf tampak seperti luka yang tergores di dadaku sendiri. Fadli hanya diam, bahkan tak menunjukkan rasa bersalah sedikitpun. Seolah-olah aku ini cuma bab yang bisa ditutup kapanpun ia mau. "Aku sudah lelah, Rani," katanya datar. "Kita hanya terlihat baik di luar. Aku ingin hidup yang baru." Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam wajahku di tengah keramaian. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Aku menemaninya dari nol, dari saat dia masih bekerja serabutan hingga kini menjadi manajer di sebuah perusahaan besar. Dan sekarang, setelah semuanya tampak mapan, aku justru dibuang, seperti pakaian lama yang tak lagi layak pakai. Langkahku lunglai saat kembali ke pelaminan. Beberapa tamu menyapaku, tersenyum, bahkan memuji betapa cocok aku dan Fadli terlihat tadi saat foto keluarga. Aku hanya bisa mengangguk, berpura-pura bahagia padahal hatiku sudah remuk. Adikku, Nisa, memelukku sambil berbisik, "Terima kasih,
Kak, sudah menjadi contoh yang kuat dalam pernikahan. Aku menggigit bibirku sendiri untuk tidak menangis. Oh, betapa kejamnya takdir mempermainkan aku di hari seperti ini. Ketika MC memanggil kami sekeluarga ke depan untuk memberikan doa dan pesan bagi pengantin, Fadly berdiri di belakangku, seakan tak pernah mengucapkan kalimat maut itu barusan. Di depan semua orang, kami diminta bicara tentang cinta dan komitmen. Aku berdiri dengan mikrofon di tangan, bibirku gemetar. Cinta, suaraku nyaris tak terdengar, adalah tentang bertahan, bahkan saat luka datang. Tapi kadang, yang paling mencintai pun bisa kalah oleh yang paling tega. Para tamu terpaku, beberapa mulai saling berbisik. Fadly menunduk, tapi tetap diam. Dan saat itu aku sadar, aku sedang mengucapkan perpisahan dalam pidato yang disangka orang sebagai doa restu. Malam pun turun. Lampu-lampu temaram menyala di setiap sudut taman. Semua orang pulang dengan tawa dan pelukan. Sementara aku pulang ke rumah dengan tangan hampa dan hati yang compang camping. Bukan hanya karena aku diceraikan, tapi karena aku kehilangan versi diriku yang selama ini percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan segalanya. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, kebaya yang kukenakan masih belum kulepas. Bunga-bunga hiasan di rambutku mulai layu, seperti hatiku. Aku menatap pantulan diriku di cermin, perempuan dengan mata bengkak, bibir pecah, dan air mata yang tak kunjung kering. Di meja, surat cerai itu masih terbuka. Ada bekas lipstik di sudut kertas, hasil tanganku sendiri yang gemetar saat tadi tak sengaja menyentuhnya. Aku mencoba memahami, bagaimana bisa semua ini terjadi hanya dalam satu hari. Mengapa harus di hari pernikahan adikku? Apa aku begitu tidak berarti bagi Fadly? Ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Maaf, Mbak Rani. Aku tidak tahu kalau Mas Fadly masih belum resmi bercerai. Dia bilang sudah, dadaku terasa diremas. Aku membaca ulang pesan itu, jemariku gemetar. Lalu satu foto dikirimkan, Fadly tersenyum di sebuah restoran, menggenggam tangan perempuan lain. Perempuan itu tampak jauh lebih muda, manis, dengan perut yang sedikit menonjol, hamil. Aku terhenyak. Dunia yang tadi retak kini hancur berkeping-keping. Tangisku pecah. Bukan karena Fadly selingkuh, tapi karena selama ini aku dibohongi dengan begitu rapi. Semua malam ketika ia pulang larut dan berdalih lembur, semua akhir pekan yang mendadak ada rapat, semua sikap dinginnya belakangan ini, semuanya ternyata bukan karena lelah, tapi karena ada hati lain yang ia pilih. Aku membenci diriku sendiri karena terlalu percaya. Aku membenci hatiku karena masih berharap ia akan kembali menjelaskan semua ini sebagai kesalahpahaman belaka. Aku ingin marah, ingin menelpon dan meluapkan semuanya. Tapi suaraku mati. Yang keluar hanyalah isak dan desahan putus asa. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhku gemetar di sudut tempat tidur yang dulu sering kami tiduri bersama. Tempat yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan bayangan, dan kenangan yang terasa seperti luka terbuka. Di antara sesak itu, aku hanya bisa berbisik pada diriku sendiri, apa aku sebegitu mudah untuk ditinggalkan? Pagi mulai menjelang, tapi tak ada harapan di balik cahaya fajar yang menyelinap ke jendela. Hanya rasa hampa yang membekas. Aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku bukan Rani yang kemarin. Dan meski hatiku masih tertinggal di masa lalu, perlahan aku sadar, mungkin inilah awal dari perjalanan menyakitkan, menuju sembuh. 3 hari setelah pesan dan foto itu kuterima, aku memutuskan untuk menemui perempuan itu. Namanya Dina, aku dapat dari profil akun yang mengirim pesan tempo hari. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan. Penjelasan, permintaan maaf, atau hanya ingin melihat wajah orang yang merebut semua yang pernah kupunya. Aku menunggunya di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tangan dan kakiku dingin. Saat ia datang, perutku seperti diikat simpul, perempuan itu nyata, dan ia bahkan lebih muda dari yang kubayangkan. Aku tidak tahu Mas Fadly masih menikah, katanya gugup, menunduk. Suaranya pelan, seperti takut merusak sesuatu. Tapi yang sudah rusak, adalah aku.
Aku menatapnya dalam diam, tak tahu harus mulai dari mana. Dina melanjutkan dengan kalimat yang mengoyak hatiku, dia bilang pernikahan kalian sudah mati sejak lama. Dia hanya belum sempat menyelesaikan dokumen, aku menahan napas. Nafas yang terasa sesak oleh kebenaran palsu yang dijadikan tameng oleh suamiku sendiri. Jadi begitu caranya ia membenarkan perselingkuhan. Apa kau tahu kau sedang menghancurkan rumah yang masih berdiri? Tanyaku akhirnya. Dina menatapku, air mata mengalir di pipinya. Aku hamil, Mbak. Aku juga korban. Aku ingin tertawa, pahit, getir, marah, kecewa bercampur jadi satu. Tapi suaraku pecah, bukan dalam tawa, melainkan dalam tangis. Korban, bisikku, aku istri yang kau rampas suaminya. Aku wanita yang kau singkirkan dari hidup yang kubangun dengan darah dan air mata. Jangan panggil dirimu korban di hadapanku. Kami terdiam lama. Orang-orang lalu lalang, tak satu pun tahu bahwa di sudut kafe itu, dua perempuan sedang saling menelan luka masing-masing. Aku berdiri, meninggalkan Dina dengan perut yang sedang menumbuhkan anak dari lelaki yang menghancurkan hidupku. Aku melangkah keluar dengan tubuh gemetar, tapi ada satu hal yang kurasakan untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan adikku, kemarahan. Bukan kesedihan, bukan kepasrahan, tapi amarah yang membuatku ingin berdiri dan menyusun ulang serpihan diriku. Hari itu, aku menatap langit yang mendung, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Mungkin aku tidak bisa mengambil kembali Fadli, tapi aku bisa mengambil kembali diriku sendiri. Dan untuk itu, aku tahu, aku harus membangun ulang segalanya dari dasar. Bukan demi Fadli, bukan demi keluarga, tapi demi Rani yang selama ini hanya tahu cara mencinta, tapi lupa cara bertahan untuk dirinya sendiri. 1 bulan berlalu sejak hari itu. Rumah terasa sepi, tapi kali ini bukan karena kepergian Fadli, melainkan karena aku mulai terbiasa dengan sunyi yang dulu kutakuti. Setiap sudut rumah yang dulu dipenuhi kenangan bersamanya, perlahan kuhias ulang. Aku ganti tirai, kupindahkan rak buku, bahkan kubakar wangi lavender yang dulu tak pernah kusukai karena Fadli alergi. Rasanya seperti menata kembali hidupku 1 inci demi 1 inci, lambat, tapi pasti. Ada hari-hari ketika aku masih menangis di balik pintu kamar, tapi kini tangisku tidak lagi karena kehilangan, melainkan karena aku sedang berjuang menemukan diriku kembali. Aku mulai menulis. Entah apa yang membuatku tergerak membuka laptop dan menulis semua yang kutahan selama ini. Tentang malam-malam panjang yang kuhabiskan sendirian, tentang pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah kujawabkan, tentang cinta yang tak cukup meski kuberikan sepenuh hati. Tulisanku pelan-pelan menjelma menjadi suara kecil yang membisikkan bahwa aku tidak seburuk yang ia buat aku percaya. Bahwa aku layak dicintai tanpa harus dikorbankan. Suatu pagi, Fadli menghubungiku. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Aku hanya ingin bilang, maaf. Maaf. Kata yang terlambat. Kata yang tak mampu menghapus air mataku di malam resepsi adikku. Aku hanya menjawab, aku juga minta maaf, karena dulu terlalu banyak memaklumi. Lalu kututup telepon itu. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku tak ingin lagi memberikan ruang untuk orang yang tak tahu cara menjagaku. Aku belajar, memaafkan bukan berarti menerima kembali. Hari ini, aku berdiri di cermin mengenakan pakaian kerja, untuk pertama kalinya sejak lama. Mataku masih menyimpan lelah, tapi ada cahaya kecil di sana, cahaya dari jiwa yang nyaris padam, tapi tak pernah benar-benar mati. Di meja, naskah tulisan pertamaku hampir selesai. Sebuah kisah tentang perempuan yang diceraikan di hari pernikahan adiknya, dan bagaimana ia memilih untuk tidak hancur selamanya. Ini bukan hanya kisahku, ini adalah suara untuk semua perempuan yang pernah disisakan. Aku menatap langit dari jendela. Hujan turun perlahan, membasahi tanah yang dulu kering. Aku menarik napas panjang. Luka di hatiku belum sembuh sepenuhnya, tapi hari ini, aku berdiri dengan kedua kakiku sendiri. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan terbesar. Karena terkadang, cinta sejati bukan tentang siapa yang kita perjuangkan, tapi tentang siapa yang tetap bertahan,
ketika segalanya runtuh, dan memilih untuk mencintai diri sendiri lebih dulu. 2 bulan setelah perpisahan itu, aku diundang kembali ke rumah orang tuaku. Nisa sedang mengandung, dan kebahagiaan menyelimuti keluargaku, sebuah bab baru yang indah bagi mereka. Tapi bagiku, setiap kali melangkah ke rumah itu, bayangan hari pernikahan yang berubah jadi luka masih menggantung di langit-langit ruang tamu. Aku melihat tempat Fadli berdiri waktu itu, dengan wajah tanpa dosa, mengucapkan keputusan paling kejam dalam hidupku. Tapi anehnya, kali ini aku bisa melihatnya tanpa sesak yang sama. Nisa menyambutku dengan pelukan. Ia tahu segalanya sekarang. Setelah resepsi, ia menemukan potongan-potongan rahasia yang selama ini kusimpan rapat. "Kak, kamu jauh lebih kuat dari yang kami kira," bisiknya sambil menggenggam tanganku. Tapi aku hanya tersenyum. Kekuatan bukan tentang tidak menangis, tapi tentang memilih untuk tetap bangun meski dunia terus-menerus mencoba menjatuhkanmu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kalah meski berdiri di tempat yang pernah menjatuhkanku. Ketika kutemui ayah di teras belakang, ia hanya menatapku lama, lalu menghela napas. "Maaf, ayah terlalu bangga pada Fadli, sampai lupa melihatmu mulai padam." Air mata mengalir pelan di pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, aku merasa dilihat. Diakui, ayahku, yang dulu lebih sibuk memuji pencapaian menantunya, kini memelukku erat seperti anak kecil yang butuh perlindungan. "Kamu nggak perlu sempurna, nak. Cukup jadi dirimu yang tidak menyerah," katanya. Kata-kata itu terasa seperti obat yang lama kutunggu, meski lukanya masih terbuka. Malam menjelang, dan aku berjalan ke taman kecil di belakang rumah, tempat aku dan Fadli dulu sering duduk bersama. Aku duduk di bangku tua yang kini berdebu, lalu menatap bintang-bintang yang bersinar malu-malu. Dulu aku percaya cinta bisa menyelamatkan segalanya. Tapi sekarang aku tahu, cinta bisa saja menyakitimu, tapi cinta juga bisa menjadi alasanmu sembuh, asal dimulai dari mencintai diri sendiri. Dan malam itu, aku memeluk diriku sendiri, dengan segala cacat, trauma, dan luka yang belum kering. Aku mencintai semuanya. Hidupku belum sempurna. Aku belum benar-benar pulih. Tapi aku tidak lagi bersembunyi dari luka. Aku menulis, berbicara, bercerita. Dan setiap kata yang kutulis adalah jembatan dari rasa sakit menuju harapan. Aku tahu suatu hari nanti aku akan jatuh cinta lagi, mungkin bukan pada orang lain dulu, tapi pada hidup yang perlahan kutata ulang. Karena yang tersisa dariku bukan hanya kepedihan, tapi keberanian. Dan itu cukup untuk melangkah maju. Satu hari lagi, suatu sore saat hujan turun perlahan, aku memutuskan mengunjungi toko buku kecil di ujung kota, tempat yang dulu sering kukunjungi sebelum hidupku dipenuhi rutinitas rumah tangga dan kompromi. Di antara rak-rak kayu tua, jemariku berhenti pada sebuah buku puisi yang pernah kubaca saat masih kuliah. Ketika aku membuka halaman pertama, sebuah suara yang tak asing memanggilku pelan, "Rani." Aku menoleh dan menemukan wajah yang dulu hanya tinggal di masa lalu, Reza, sahabat masa putih abu-abu, yang pernah hampir menjadi lebih dari sekadar teman sebelum kami memilih jalan masing-masing. Kami duduk berdua di sudut kafe yang terhubung dengan toko itu. Wajahnya masih sama, tenang, hangat, dan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak menyinggung soal Fadli, tidak ada rasa kasihan di matanya, hanya kehadiran yang tak menghakimi. "Kamu masih suka hujan, iya?" tanyanya. Aku tersenyum lirih. "Iya, tapi sekarang bukan karena romantisnya, tapi karena hujan gak pernah takut jatuh berkali-kali." Reza menatapku lama, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dilihat bukan karena lukaku, tapi karena diriku. Obrolan kami mengalir tanpa beban. Ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai penulis lepas dan perjalanannya keliling desa untuk mendokumentasikan cerita-cerita rakyat. Katanya, ia percaya bahwa setiap orang punya kisah yang layak diceritakan. "Termasuk kamu, Ran," ujarnya. "Kadang yang paling patah justru punya suara paling kuat." Aku diam. Mungkin benar, mungkin itulah mengapa aku terus menulis, bukan untuk menjadi kuat,
tapi agar rasa sakitku tidak sia-sia. Saat kami berpisah di depan toko buku, Reza menatapku dan berkata, "Kalau suatu hari kamu butuh teman untuk mendengarkan ceritamu, bukan untuk memperbaiki, tapi hanya mendengarkan, aku ada." Kata-kata itu bukan janji cinta, bukan harapan muluk, tapi pelukan hangat bagi hati yang baru mulai percaya lagi pada dunia. Bukan karena Reza datang membawa solusi, tapi karena ia datang tanpa niat menyembunyikan siapa diriku hari ini, retak, tapi tetap utuh. Aku pulang malam itu dengan buku puisi di tangan, dan senyuman kecil di wajah. Hati ini belum sembuh sepenuhnya, dan aku tahu jalan ke depan masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut pada perjalanan. Karena aku tahu, meski cinta bisa mengecewakan, tapi hidup akan selalu menyisakan ruang untuk orang-orang yang datang, bukan untuk menyelamatkanmu, tapi menemanimu saat kau menyelamatkan dirimu sendiri. 3 minggu setelah pertemuanku dengan Reza, hidupku mulai menemukan ritmenya. Aku kembali mengajar sebagai dosen tamu di sebuah kampus swasta, dan tulisan-tulisanku mulai dimuat di beberapa media daring. Tapi pada suatu malam yang tenang, ketukan di pintu apartemenku membuat dunia yang sedang kutata perlahan kembali berguncang. Fadli berdiri di ambang pintu, rambutnya lebih berantakan dari biasanya, matanya sembab, dan tangan kanannya menggenggam koper kecil. "Aku ditinggal, Rani," katanya lirih, seperti seseorang yang kehilangan arah. Aku menatapnya lama. Perempuan yang pernah memohon pengakuan darinya kini berdiri sebagai saksi kejatuhannya. "Dina pergi. Kenapa kau datang padaku?" tanyaku tanpa mengundang simpati. Ia menunduk. "Karena, kamu satu-satunya yang benar-benar mencintaiku." Aku nyaris tertawa. Aneh bagaimana orang hanya mulai menghargai sesuatu setelah kehilangannya. Dulu, cintaku ia anggap beban. Kini, saat ia sendiri, cintaku jadi pelarian. Tapi yang ia tidak tahu, cinta itu sudah kutanam dalam tanah dan kutinggalkan. Aku tidak menyesali pernah mencintainya, tapi aku juga tak ingin kembali ke tempat yang pernah menelantarkanku. Fadli menangis. Ia memohon diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. "Kita bisa mulai dari awal, Rani, aku sadar, aku salah," katanya penuh luka. Tapi luka yang dia berikan padaku lebih dalam dari sekadar kesalahan. Ia menghancurkan harga diriku di depan tamu undangan, membuatku mengubur harapan di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Aku memalingkan wajah, bukan karena benci, tapi karena akhirnya aku sadar, bukan dia yang kucari. Bukan dia yang bisa menemaniku melangkah ke masa depan yang baru. "Aku sudah memaafkanmu, Fadli. Tapi maaf bukan berarti aku akan kembali," jawabku lirih. Ia menatapku dengan wajah kosong, seakan tak percaya perempuan yang dulu ia abaikan kini bisa berdiri tegak di hadapannya. "Aku bukan Rani yang dulu. Aku tak lagi tinggal di bayanganmu." Kupersilakan ia pergi malam itu, dan ketika pintu tertutup, aku bersandar di baliknya sambil menahan napas panjang. Tubuhku gemetar, tapi hatiku tenang. Karena hari itu, aku memilih diriku sendiri, sekali lagi. Malam kembali sunyi, tapi tidak lagi menakutkan. Kutatap cermin di ruang tengah dan melihat sosok perempuan yang utuh, bukan karena tak lagi terluka, tapi karena ia memutuskan untuk tidak membiarkan luka itu memenangkannya. Aku duduk dan kembali menulis, kali ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang kemenangan dalam menolak kembali pada sesuatu yang pernah menghapusmu. Karena sesekali, hal paling menyakitkan, justru menjadi jalan paling jujur menuju pembebasan. Beberapa bulan setelah malam terakhir Fadli datang mengetuk, aku dan Reza bertemu kembali. Bukan dalam suasana romantis penuh janji, tapi dalam sebuah diskusi sastra di kota kecil tempat aku diundang menjadi pembicara. Ia duduk di bangku depan, mendengarkanku membacakan kutipan dari tulisanku. Terkadang, kepergian seseorang adalah hadiah Tuhan agar kita kembali menemukan siapa diri kita sebenarnya. Aku melihat senyumnya dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut untuk merasakan lagi. Bukan karena aku siap jatuh cinta, tapi karena aku tak lagi takut jika harus kehilangan. Aku tak tahu kemana hubungan ini akan berlabuh. Tapi untuk saat ini,
kami cukup saling mendengarkan, saling memberi ruang. Tidak ada paksaan, tidak ada luka yang dipaksakan sembuh. Reza tahu aku masih membawa trauma, dan aku tahu dia tidak datang untuk menyelamatkan. Kami berjalan berdampingan, seperti dua manusia yang pernah patah, tapi masih berani percaya bahwa hari esok bisa lebih baik. Kini, buku pertamaku akan diterbitkan. Judulnya sederhana, Hancur di Hari Bahagia. Bukan untuk mengabadikan sakit, tapi untuk memberi suara pada perempuan-perempuan yang pernah dibungkam oleh pengkhianatan, oleh ekspektasi, oleh tekanan sosial yang memaksa mereka bertahan meski telah hancur. Buku itu bukan hanya tentangku, tapi tentang mereka semua, yang masih diam, masih takut, masih menunggu waktu untuk memilih dirinya sendiri. Jika kau bertanya padaku hari ini, apakah aku bahagia? Jawabannya adalah, aku tenang. Dan kadang, ketenangan adalah bentuk kebahagiaan paling dalam. Aku masih belajar, masih jatuh bangun dalam memaafkan, dalam mencintai diri sendiri, dan dalam menerima bahwa tidak semua cinta harus berakhir bersama. Tapi aku tahu, aku tidak lagi sendirian. Ada harapan yang tumbuh di reruntuhan luka, dan aku akan merawatnya. Untuk kalian, penonton setia YouTube-ku yang telah menyimak kisah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan emosional ini. Semoga kisah Rani menguatkan setiap hati yang pernah merasa hancur. Semoga kalian yang sedang dalam gelap, diberi cahaya. Doaku, untuk siapapun yang sedang dalam proses sembuh, semoga Tuhan memberikan kalian keberanian untuk melepaskan, kekuatan untuk bertahan, dan ketenangan untuk menerima. Jangan pernah takut memilih diri sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa jaga hati, karena dari situlah semua cerita bermula.